Welcome to Bang Bang Bang. Kembali lagi bersama dengan saya Dr. Tita alias Bang Bang Bang. Kali ini kita akan bahas mengenai info COVID hari ini per tanggal 9 November 2021. Ya kan, gak kerasa 2021 itu udah tinggal sebulan lagi. Dan gak kerasa COVID usianya mau 2 tahun. Ya, Enif. Dan pada tanggal 9 November 2021 ini, update tentang COVID sebenarnya itu membaik ya. Kemarin sempat COVID menyentuh kasusnya tuh 200 doang per hari. Dan sekarang kasus aktif di Indonesia menurun di bawah 10.000. Tetapi uniknya ada statement dari Pak Luhut, bisa dicek di sini, yang mengatakan bahwa ada kenaikan COVID di 43 kota kabupaten. Terus orang akan bertanya, loh kok bisa kasusnya tinggal dikit tapi keren kenaikan? Jadi dibandinginya itu adalah dengan melihat grafik daerah. Jadi dibandingkan kayak bulan lalu dengan bulan ini, ternyata trennya itu mulai meningkat. Jadi sebenarnya tuh kenapa sih kok bisa meningkat? Ya kita nggak usah munafik aja. Peningkatan kasus COVID itu bisa terjadi kalau mobilitasnya semakin tinggi. Ya. Jadi semakin tinggi mobilitas, ya semakin tinggi potensi untuk kenaikan angka COVID. Tapi yang harus kita tanyakan lagi, apakah kenaikan angka COVID ini gejala berat, sedang, atau ringan? Karena tentu kalau misalkan kita lihat perkembangan vaksin di sini, perkembangan vaksin di Indonesia itu sudah mencapai lebih dari 50% mendapatkan dosis pertama. Dan sudah 79 juta orang di Indonesia mendapatkan full dose. Yang it means artinya seharusnya kalau fungsi vaksin itu benar, berarti akan mengurangi orang yang kena gejala berat. Jadi kita harus tanya, apakah tren penularan COVID ini memang naik? Angkanya memang naik, karena Indonesia kan penduduknya banyak. Nggak mungkin angka COVID 0 itu nggak mungkin, mustahil. Tetapi, apakah semua gejalanya itu ringan, sedang, atau berat? Itu harus dijawab. Kalau ternyata naik, tapi angkanya ringan, berarti vaksin efektif. Kalau naik, tapi tingkat kepenuhan bed itu stabil, berarti efektif. Kalau ternyata naik, tapi rumah sakit penuh, berarti memang gejalanya berat. Itu yang pertama harus dijawab. Kedua, kita tahu bahwa di negara tetangga, Malaysia sedang menghadapi mutasi AY2 alias Delta Plus, bukan Delta Spa. Jadi kalau Delta Plus, itu variannya Delta aja tuh yang menghancurkan sistem vaskes yang di Indonesia. Terus cara mencegahnya gimana? Karantina kedatangan luar negeri. Seperti kita tahu, karantina kedatangan dari luar negeri di Indonesia itu 3 hari. Bisa dicek. Kemarin keputusan 3 hari untuk yang full dose vaksin, sama 5 hari kalau single dose. Ada wacana menjadi 7 hari gara-gara hal ini. Seperti statement dari Prof. Berry yang mengatakan bahwa inkubasi COVID itu biasanya nampak gejalanya di PCR setelah 4-5 hari. Jadi, saya mendukung kalau karantina untuk mencegah terjadinya penularan masuk yang full dose ini, kedatangan warga negara asing atau WNI yang dari luar negeri di Indonesia ada baiknya dikarantina pukul rata semua 5 hari. Karena kita nggak mau kalau jebolan yang AY2. Kalau 7 hari terlalu berlebihan lah, 5 hari lah, enough. Kalau karantina 3 hari itu terlalu singkat. Prediksi gelombang 3. Prediksi gelombang 3 itu perdebatan banyak ahli. Dr. Pandu Riono mengatakan bahwa gelombang 3 sulit untuk terjadi karena tingkat vaksinasi di Indonesia tinggi. Tapi ada prediksi yang lain mengatakan, ahli meramal gelombang 3 terjadi. Jadi gini, namanya penyakit itu kurvanya kayak kurva amplitudo, naik, turun, naik, turun, naik, turun, seiring dengan mobilisasi. Dan kita tahu, COVID itu selalu naik di tahun baru sama mendekati Lebaran. Bukan karena konspirasi, karena mobilisasi. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi, maka sarannya ada 3 yang harus dilakukan. Yang pertama adalah memperkuat vaskes. Pada bulan Juli, COVID di Indonesia itu merontokkan Indonesia. Delta itu dikarenakan kita kurang oksigen, kurang kamar. Nah, ada baiknya untuk mencegah ini, kita jaga-jaga aja. Menjaga pasokan stok oksigen dan menjaga kamar. Kedua, menguatkan vaksinasi. Kita harus apresiasi contohnya Tangerang.
sempat di level 3 PPKM, tapi tiba-tiba vaksinasi dikebut, sekarang udah hampir 70% orang udah dosis 1. Dan akhirnya Tangerang menjadi PPKM level 1. Jadi untuk meminimalkan gejala berat, supaya orang gejala ringan, kita harus full dose vaksin. Ingatkan teman sesama kalian. Jadi kalau teman-teman tahu, mobilisasi di Indonesia tuh luar biasa. Kemarin event udah jalan, ada yang konser musik, OM Wawas di sini. Pasar rame, KRL rame, macet di mana-mana. Tapi itu bukan berarti pertanda kemenangan. Kita jangan jumawa. Silakan kalian nonton musik, silakan kalian party, silakan kalian beraktivitas, tapi tetap jaga diri. Ya, karena bisa jadi kalian tetap sakit walaupun gejala ringan tetap aja nggak enak. Sakit itu nggak enak. Lebih baik kan mencegah daripada kita harus sakit. Kalaupun kita sakit kan mondok jadinya. Itu yang bahaya. Ya, rasa jumawa kita. Jadi kekhawatiran dari pemerintah ada, karena kalau Indonesia naik otomatis akan di travel war. Tapi kalau kita terlalu lengah, nggak bagus juga karena akan potensi naik lagi. Terlalu panik juga nggak bagus karena akan membuat namanya pandemic fatigue. Jadi orang capek dan lelah. Yang baik adalah kita harus waspada dan menjaga sesama. Indonesia sekarang mendapat prestasi. Bisa dilihat di sini bahwa CDC ada sudah melihat bahwa Indonesia itu semua provinsi di level 1. Ya, dan kita harus akui ini mau nggak mau memang vaksin, pengaruh vaksin. Jadi orang sakit tapi gejalanya ringan. Dan ini pertanyaan belum dijawab oleh teman-teman. Apakah orang yang positif COVID kemarin itu mondok semua atau gejala ringan, sedang atau berat? Tapi kalau disesuaikan dengan kamar, kasusnya ada. Kasus aktif 9.000, tapi bednya itu kepenuhan yang COVID cuma 10%. Berarti gejala ringan. Jangan sampai kita terjadi gelombang 3 yang gejala berat. Nggak apa-apa naik, tapi gejala ringan aja. Naik tuh pasti, tapi mending gejala ringan. Dan buat teman-teman tetap ingatkan sesama. Dok, gimana pendapat tentang vaksinasi pada anak kecil? Ya, namanya imunisasi di anak kan sudah ada, kayak polio, DPT, pentabion. Jadi kalau misal COVID pun divaksinasi untuk usia 6 tahun, ya nggak masalah. Anak saya pun akan bisa mendapatkan vaksinasi itu juga. Jadi saya mendukung sebuah program kalau misal sudah ada statement dari penelitian dan dari ahli. Itu sih kalau dari gua sih. Lebih kurang gua minta maaf. Semoga aja info ini bermanfaat buat kalian. Dan sekarang kita mendekati Desember. Dugaan gua ntar mendekati akhir tahun pasti PPKM akan naik lagi. Dugaan gua. Jadi buat lu semua yang mau liburan mending